Belasan ojek online menjadi sasaran razia parkir liar karena parkir sembarangan di sepanjang bahu jalan Salemba Raya, Senen, Jakarta Pusat siang tadi. Petugas Sudin Perhubungan melakukan tindak di tempat berupa cabut pentil kendaraan. Di lokasi lain, petugas juga menindak roda 4 termasuk sebuah mobil jasa ekspedisi berplat nomor Bogor yang parkir sembarangan di bahu jalan. Ini udah sering ya, kita bosan di badan jalan ataupun di keluarga, tapi masih tetap aja banyak yang parkir. Jadi kita lakukan pengebosan. Kendaraan roda 4 yang terjaring diderek petugas dan didenda tilang sebesar Rp500.000. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, konser musik di salah satu hotel di Lombok Barat dibubarkan polisi usai ditolak oleh sejumlah pihak. Selain itu, panitia pagelaran musik dinilai tidak memiliki empati karena wilayah Lombok Barat hingga kini masih dalam suasana berkabung usai bencana banjir bandang melanda. Mas, kita tolong mic-nya, Mas. Mic. Salah satu pagelaran musik di sebuah hotel di Lombok Barat dibubarkan aparat kepolisian saat hendak dimulai. Panitianya mana panitianya? Pembubaran karena adanya surat rekomendasi penolakan yang datang dari Dirintelkam Polda NTB maupun Kapolres Lombok Barat. Selain karena izin, pagelaran musik dinilai tidak tepat karena dilaksanakan saat wilayah ini masih berkabung usai banjir bandang melanda. Aparat meminta agar panitia memiliki empati terhadap warga sekitar lokasi festival yang menjadi korban banjir bandang. Tidak memperkenankan kegiatan musik ini dilaksanakan. Mengingat beberapa situasi kita tahu banyak bencana di Kecamatan Batu Layar, khususnya di Batu Layar Utara ada 5 orang yang meninggal. Sehingga kalau dari sisi empati kita memang betul-betul tidak layak. Makanya kita himbau untuk tidak melaksanakan, kita bubarkan atas nama undang-undang. Tamu yang terlanjur tiba di lokasi diarahkan untuk kembali karena acara musik batal digelar. Atas kejadian ini, pihak panitia menyampaikan permohonan maaf kepada tamu undangan dan juga masyarakat sekitar. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Sebagai persiapan jelang libur Natal dan Tahun Baru, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meninjau Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Menhub meminta pihak bandara memastikan pengetatan protokol kesehatan berjalan dengan baik. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memimpin apel gelar pasukan jelang libur Natal dan Tahun Baru di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Apel dihadiri sejumlah personil gabungan petugas bandara mulai dari Bea Cukai hingga Angkasa Pura. Menteri Perhubungan juga melakukan rem cek pada angkutan maskapai untuk memastikan moda transportasi udara dalam kondisi baik dalam rangka menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Menhub meminta pihak bandara memastikan pengetatan protokol kesehatan berjalan baik untuk mencegah menyebarnya kasus COVID-19 serta dilakukan antisipasi menambah tempat karantina bagi penumpang. Saya memang menunjukkan beberapa hal. Yaitu yang pertama adalah memperbanyak tempat karantina dengan menambah semacam menambah pondasi. Dan saya mengusulkan agar Medan dan Jawa Timur digunakan dikatakan operasional, terutama pekerja migran Indonesia. Menhub berharap agar semua pihak terkait bisa bekerja sama meningkatkan pelayanan penumpang dalam menyambut libur Natal dan Tahun Baru. Dari Tangerang, Banten, Vito Erlangga dan Hasnugara, iNews melaporkan. Pemirsa, meski penerapan PPKM level 3 jelang Nataru telah dibatalkan, namun jumlah penjualan tiket kereta masih dalam angka normal. Selain itu, kebijakan yang diambil pemerintah ini menuai berbagai respon dari pengguna kereta jarak jauh. Pemerintah membatalkan pemberlakuan PPKM level 3 pada 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Penanganan COVID-19 yang terus membaik menjadi alasan kebijakan tersebut diambil. Bagus, mobilitas biar jalan aja. Kan repot di mobilitasnya, terbatas ini itu. Kalau kita mau kerja pun harus pakai surat izin keluar masuk segala macam ya.
Kalau saya sih sebenarnya kurang setuju ya Mas, soalnya kan maksudnya biar lebih aman lagi aja ya, biar lebih safety aja sih. Meski pemerintah batal menerapkan PPKM level 3 saat Nataru, penjualan tiket kereta api masih dalam angka normal atau 8% dari total ketersediaan tempat duduk. Kalau sejauh ini, kalau kita melihat masa Nataru, yakni antara sekitar tanggal 25 ya, sampai dengan tanggal 31 Desember masih normal ya. Artinya dari ketersediaan tempat duduk yang sudah dibuka untuk dapat dibeli tiketnya dengan penjualan tiket yang sudah dilakukan, ini angkanya masih normal seperti itu. Jadi baru sekitar 8% lah dari total ketersediaan tempat duduk. Guna mencegah penyebaran COVID-19, penerapan protokol kesehatan dan pergerakan masyarakat dalam menggunakan moda transportasi kereta api akan terus diperketat. Dari Jakarta, Calvin Tonggi, Alfian, iNews melaporkan. Pemirsa, target 2.500 wakil rakyat duduk di legislatif di seluruh Indonesia ditetapkan dalam penutupan Silatnas dan Bumtek Partai Perindo 2021. Melalui wakil rakyat di legislatif, Partai Perindo meyakini dapat berperan besar dalam membuat kebijakan untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat. Silatnas dan Bimtek Partai Perindo yang digelar selama 3 hari resmi ditutup. Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo saat penutupan menegaskan penguatan visi misi, struktur organisasi, dan kemampuan anggota Dewan akan menjadi langkah pemenangan pada pemilu 2024. Jadi saya lihat ke depan dari cara berkampanye juga akan banyak berubah dengan penggunaan teknologi informasi. Mulai dari pengenalan partai ke masyarakat, kita akan mempromosikan website dari partai, kemudian banyak melakukan webinar-webinar terkait dengan topik-topik yang produktif. Karena program kita kan intinya bagaimana bisa membangun masyarakat untuk menjadi lebih produktif ya. Insya Allah 2002 kita akan gelar lagi, 2022 nanti ada beberapa pertemuan dan Pak Ketum juga sudah menyetujui dan kita akan buat lebih besar lagi dan lebih fokus lagi pada pemenangan tentunya. Penggunaan teknologi digital dalam konvensi rakyat dan pendaftaran anggota serta pelatihan secara daring diyakini akan meningkatkan perolehan suara Partai Perindo pada pemilu 2024. Dan kegiatan-kegiatan melalui digital ini yang sementara ini menjadi tren sendiri karena Perindo sendiri mengutamakan pada pemilih pemula dan pemilih pemula ini banyak sekali menggunakan gadget dan ini sangat bagus menurut kami. Saat ini Partai Perindo mempunyai kursi 408 dan di tahun 2024 nanti minimal kita mendapat 2.000 atau 2.500 kursi di seluruh Indonesia. Target kursi pada pemilu 2024 tidak terlepas dari tujuan Partai Perindo untuk berperan membuat kebijakan di legislatif demi kesejahteraan bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan.